Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Amelia Rinjani dari S1 Teknik Telekomunikasi 08A dengan NIM 201011012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konstruksi dasar runtutan beserta flowchart dan program yang akan saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruksi dasar runtutan. Ya, salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah runtutan atau sequence. Jadi ini tuh sistem pengerjaannya itu lurus ke bawah atau lurus sesuai urutan barisnya, tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Jadi nggak ada yang melakukan percobaan apapun sama sekali ya. Kemudian di strukturnya itu terdapat 3 operasi. Yang pertama ada operasi output, operasi input, kemudian ada operasi attachment atau penugasan. Selanjutnya di sini ada operasi output yang digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti seperti monitor atau printer. Jadi contoh penulisannya ini cout ya. Kemudian untuk contohnya menampilkan tulisan selamat datang di layar monitor. Jadi cout di tengah-tengah tanda kutip tanda petik ini itu terdapat teks. Jadi kalau misal kita mau outputnya nanti memunculkan teks selamat datang, jadi kita ketikkan selamat datang. Sesuai hasilnya nanti di bawah ini sudah saya lampirkan contohnya untuk outputnya muncul kata-kata selamat datang. Jadi selanjutnya ada untuk menampilkan nilai dari suatu variabel. Jadi kita ketikkan cout-nya dulu, kemudian kita masukkan nama variabel. Untuk contohnya menampilkan nilai dari suatu variabel yang bernama luas di layar monitor. Misalkan nilai yang disimpan variabel luas adalah 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah 10. Selanjutnya untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan. Jadi nanti untuk contohnya di sini kan ada luas, ada 2 kata luas. Yang pertama itu luas yang diapit oleh tanda petik, yang selanjutnya ada luas saja. Nah, pada perintah di atas ini, misalkan variabel tersebut menyimpan nilai 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah luas sama dengan 10. Oke, selanjutnya ada operasi input yang digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Jadi pada bahasa C++ itu penulisannya operasi ini adalah cin. Kalau yang tadi operasi outputnya cout, kalau yang ini adalah cin. Oke, untuk contohnya meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas. Ketika perintah tersebut dijalankan, maka program akan menunggu suatu nilai diinputkan ke dalamnya. Jadi nanti kalau misalkan kita output itu muncul perintah agar kita menginputkan nilainya. Jadi apabila di run, hasilnya adalah alas sama dengan nilai yang kita inputkan. Selanjutnya ada operasi penugasan atau attachment digunakan untuk mengaset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk yang pertama itu untuk pengetesan nilai secara langsung. Operasi attachment pada bahasa C atau C++ dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi ada nama variabel sama dengan nilainya. Nilai adalah besaran dari tiap data yang terdefinisi ya. Jadi ada contoh pemrogramannya yang sudah saya lampirkan. Jadi variabel alas diset dengan nilai awal sebesar 20, kemudian tingginya di awal nilainya diset sebesar 10, kemudian pengesetan nilai secara langsung dapat digabung bersamaan dengan deklarasi variabel seperti ditunjukkan pada pengesetan nilai tinggi pada baris ke-11. Selanjutnya untuk pengesetan nilai secara tidak langsung, operasi attachment pada bahasa C atau C++ dilakukan dengan cara yang tadi itu kan sama dengan nilai. Nama variabel sama dengan nilai. Kemudian selanjutnya ada nama variabel sama dengan ekspresi. Ya, ini merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan komputasi. Sesuai dengan contohnya, variabel diset dengan nilai yang diperoleh dari sebuah ekspresi di mana variabel X dan Y menunjukkan operan dan simbol plus menunjukkan operator. Di sini terdapat jenis-jenis operator selain simbol plus. Yang pertama itu ada operator aritmatika, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sistem pembagian integer, kemudian penambahan dengan nilai 1, atau increment, kemudian ada pengurangan dengan nilai 1 yaitu decrement. Increment dan decrement ini terbagi lagi menjadi 2, itu penjumlahan dan pengurangan di bagian awal dan penjumlahan dengan pengurangan di bagian akhir. Selanjutnya ada operator logika, geser n bit ke kiri, geser n bit ke kanan, bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, kemudian ada bitwise NOT.
Yang terakhir ini operator rasional atau perbandingan. Jadi ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, kemudian ada logic and, or, dan not. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan akan melakukan live coding yang telah saya persiapkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah flowchart yang telah saya buat. Jadi program yang akan saya buat nanti adalah perhitungan sederhana untuk mengetahui berat badan ideal seorang wanita. Struktur runtutan jika dilihat dari flowchart kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Runtut ke bawah, tidak ada langkah yang diulang atau dilewati dalam diagramnya. Semua panah runtut ke arah bawah, tidak ada yang naik ke atas. Kemudian seperti biasa flowchart dimulai dengan start. Lalu langkah pertama memasukkan input untuk tinggi dan beratnya. Selanjutnya pada diagram bentuk persegi panjang ini menggambarkan proses dari perhitungannya. Untuk berat badan kurang lebih akan dijalankan dengan operator ternary atau soft hand if. Selanjut turun ke bawah, program dilanjutkan dengan mengeluarkan output dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi selanjutnya ini telah berakhir ya, telah ada masukkan input, terus diproses, kemudian ada outputnya. Jadi sekian saja penjelasan mengenai flowchart yang saya buat. Selanjutnya saya akan memulai live coding. Jadi di sini saya akan membuat program yang akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Saya akan membuat program mengenai perhitungan berat badan ideal seorang wanita ya. Sini saya masukkan integernya, itu nanti dimasukkan dengan nilai angka-angka bulat. Kemudian ada string resultnya, karena nanti saya akan menggunakan operator ternary di bawah. Kemudian ada float persennya. Karena ini merupakan presentasi operasi penugasan ya. Untuk pengesetan nilai langsung, kemudian selanjutnya ada cout menghitung berat jadi ini program yang saya buat. Selanjutnya ada cout tinggi badan. Selanjutnya ada perhitungan untuk cout-nya ini nanti akan menampilkan teksnya, untuk CI-nya ini nanti akan memasukkan nilai variabelnya ya. Kemudian ada perhitungan BB sama dengan tinggi dikurang 100, kemudian dikurang lagi tinggi dikurang 100 dikalikan dengan persen. Selanjutnya ada result berat dikurang dari BB, itu hasilnya berat badan Anda kurang. Kemudian berat badan Anda berlebih. Selanjutnya lagi nanti di hasil akhirnya ini ada output, yakni hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh pemrograman ini akan memunculkan nilai ideal dari tubuh seorang wanita, bahwa berat badan dipadukan dengan tinggi badan itu
hasil idealnya berapa, seperti itu ya. Kemudian di sini saya mengasih contoh suatu program. Ini adalah operator bitwise yang digunakan itu untuk perhitungan bit biner. Jadi jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk program yang membutuhkan komputasi biner. Oke, di sini saya membuatnya seperti ini. Kemudian cout. Cin, langsung saja saya taruh sini. Kemudian cout lagi. Masukkan B. Kemudian cin. Hasil sama dengan A, B. Cout-nya hasil. Baik. Saya coba run terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya salah memasukkan tanda akhirnya. Jadi di sini tinggi badan saya coba masukkan 154, contoh berat badannya 60, jadi berat badan saya berlebih dan idealnya adalah 45 kg. Kemudian masukkan nilai A-nya, saya coba untuk memasukkan nilai sebesar 181 random aja, kemudian B-nya itu 108. Jadi ini tuh operasi bitwise menggunakan logika OR ya. Jadi kalau misalkan logika OR atau OR itu kan apabila ada dua inputan salah satunya bernilai 1 maka hasilnya 1, atau jika keduanya bernilai 0 maka hasilnya 0. Kemudian apabila ini dilakukan perhitungan itu bilangannya itu dijadikan bilangan biner terlebih dahulu. Jadi pada akhirnya itu penjumlahannya seperti 011 0110 dari 181 kemudian dijumlah dengan maksud saya yang untuk 181-nya ini 10110101 dijumlahkan dengan 108-nya dalam biner ini 01101110 akan bernilai hasilnya itu 11111101. Jadi dalam desimalnya ini hasilnya 253. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya telah menjelaskan sedikit materi tentang konstruksi dasar runtutan, kemudian saya telah menjelaskan sedikit tentang flowchart-nya, dan saya telah membuat pemrogramannya. Kemudian saya di sini memiliki satu quotes, yaitu sesuatu tidak akan berkembang jika tidak berani bermain pada perubahan kecil. Dan kuncinya adalah take a breath, take it slow, and let it flow. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.